Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oh, luar biasa. Baik kalau begitu anak-anak. Syukurlah kalau begitu. Nah, sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada hari ini, maka Ibu ingin bertanya, siapa yang hadir pada hari ini? Semuanya hadir kan? Tidak ada yang absen kan pada hari ini? Oke, baiklah kalau begitu. Nah, sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada hari ini, maka alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini siapa yang mau memimpin doa pada hari ini? Oke, Ryan, baik. Silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Oke, doa akan kita mulai ya. Oke, berdoa selesai. Terima kasih Ryan. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang apa nih? Nah, sebelum kita memulai, maka kita akan membacakan peraturan kelasnya terlebih dahulu ya, anak-anak. Nah, peraturan kelasnya itu yang pertama adalah bersikap baik satu sama lain, dimana kita sebagai siswa harus mendengarkan satu sama lain. Berbuat baik itu maksudnya adalah kita tidak boleh berbuat curang, kita tidak boleh berbuat yang tidak baik satu sama lain dan sebagainya. Yang kedua adalah jujur. Jujur itu tidak boleh berbohong, tidak boleh melihat-lihat, menyontek dan sebagainya. Karena itu tidak baik untuk dilakukan dan itu adalah suatu perbuatan yang tidak terpuji. Yang ketiga adalah mendengarkan guru pada saat menjelaskan di kelas. Nah, mendengarkan guru itu pada saat di kelas adalah seperti sekarang ini. Anak-anak mendengarkan ibu saat berbicara di kelas. Nah, yang keempat adalah angkat tangan dan tunggu sebelum berbicara. Jangan saling berebutan satu sama lain. Jadi angkat tangan seperti ini dan harus menunggu saat berbicara. Ketika ibu bertanya kepada anak-anak, salah satu dari anak-anak, maka siapa yang menunjuk tangannya duluan, maka itulah yang akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan yang ibu berikan. Lalu kemudian yang mengangkat tangan yang kedua kalinya akan ibu beri kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang ibu berikan, dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Sementara ibu mengatakan hello sebagai petunjuk untuk mengikuti peraturannya di kelas, maka anak-anak akan menjawab, "Ya Bu, kami mendengarkan Ibu." Oke, bisa diulangi anak-anak. Oke, 1, 2, 3. Hello. Ya Bu, kami mendengarkan Ibu. Ya. Oke, terima kasih anak-anak. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kompetensi dasarnya ya anak-anak. Nah, di sini kompetensi dasarnya itu adalah menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Yang kedua adalah menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya
terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Mana tujuan pembelajarannya itu adalah siswa mampu mengidentifikasikan aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya. Yang kedua adalah siswa mampu membuat suatu laporan dari hasil pengamatan tentang aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya. Oke, baik anak-anak. Nah, kita langsung memulai saja ya mata pelajaran kita pada hari ini. Berikut ini adalah video digital content yang Ibu buat tentang materi kita pada hari ini. Dan Ibu akan menjelaskan materinya pada hari ini melalui media digital content yang telah Ibu buat pada hari ini. Oke? Oke, baik. Nah, sekarang marilah kita langsung mempraktekannya saja ya. Oke. Kita sambil melihat video digital content ini. Oke, 1, 2, 3. Selamat datang di kelas belajar kita, anak-anak. Selamat pagi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, maka langsung saja kita memulainya. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, anak-anak, ada nama, ada password, terus ada masuk. Nah, kita akan mempelajari tentang macam-macam interaksi sosial dan bentuknya loh. Nah, pertama-tama Ibu ingin bertanya, apakah yang dimaksud dengan interaksi sosial itu? Lalu, interaksi sosial itu adalah suatu hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, ataupun antar perorangan serta kelompok manusia itu sendiri. Jika terdapat dua orang dan saling bertemu, maka interaksi sosial dimulai pada saat itu juga. Tahukah anak-anak, kalau dipandang dari segi caranya, interaksi sosial itu dapat dibagi menjadi dua bagian loh, yaitu interaksi langsung yang berhubungan dengan fisik. Lalu ada interaksi simbolik, di mana interaksi langsung yang berhubungan dengan fisik ini, contohnya seperti ribut dan berkelahi, hubungan intim dan sebagainya. Dan interaksi simbolik merupakan interaksi yang menggunakan bahasa lisan, tulisan, isyarat, ataupun simbol-simbol lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang macam-macam dari interaksi sosial berdasarkan sudut pandangnya nih anak-anak. Ada interaksi sosial antar individu dan individu. Kemudian yang kedua adalah interaksi antar orang dan kelompoknya dan sebaliknya. Dan yang ketiga adalah interaksi antara kelompok sosial dan kelompok sosial. Bentuk interaksi sosial itu dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada bentuk interaksi sosial asosiatif. Nah, ada kerjasama atau cooperation, ada akomodasi, ada asimilasi, dan ada akulturasi anak-anak. Nah, kerjasama itu adalah suatu usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kalau akomodasi itu adalah sebuah proses penyesuaian sosial dalam interaksi antar individu dan kelompok untuk meredakan suatu ketentangan. Kalau asimilasi sebuah proses ke arah peleburan kebudayaan, sehingga setiap pihak dapat merasakan kebudayaan tunggal sebagai kepunyaannya bersama anak-anak. Nah, yang keempat adalah akulturasi. Tadi dijelaskan bahwa suatu proses itu timbul dari suatu kebudayaan untuk menerima kebudayaan asing tanpa menghilangkan budayanya sendiri. Nah, kalau bentuk interaksi sosial disasosiatif ini dijelaskan bahwa
bahwa adanya suatu persaingan atau competition di mana suatu proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok yang saling berlomba untuk mencapai kemenangan tertentu, yaitu ada kontroversi, suatu pertentangan atau perbedaan pendapat sikap yang biasanya berupa perdebatan terhadap suatu masalah. Yang ketiga itu adalah pertentangan atau konflik sosial anak-anak. Nah, kontroversi tadi itu mempunyai dua sisi berlainan dan bisa menimbulkan konflik. Yang ketiga tadi adalah pertentangan dan konflik sosial. Jadi dapat dinyatakan bahwa kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk anak-anak, baik secara positif maupun secara negatif. Antara lain antar individu dan kelompok, dan antar kelompok manusia dengan kelompok manusia itu sendiri, demi membangun suatu hubungan yang dinamis. Oke, baik anak-anak, apakah ada pertanyaan sejauh ini? Bagaimana pelajarannya? Mudah untuk diikuti kan? Oke, mudah-mudahan pelajarannya mudah untuk diikuti ya. Nah, sekarang waktunya untuk mengerjakan kuis ya anak-anak. Dipersilakan untuk mengerjakan kuisnya. Oke, baik anak-anak. Waktunya sudah habis anak-anak. Silahkan dikumpulkan ya kuisnya anak-anak. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Nah, sekarang tadi kan udah disebutkan kesimpulan bahwa interaksi sosial itu dibagi atas 3 bagian, yaitu antar individu dan individu, individu dan kelompok, dan kelompok sosial dengan kelompok sosial, dimana harus bersatu sama lain untuk menciptakan suatu kerjasama yang baik supaya bisa bekerja secara bersama-sama dan tidak menimbulkan pertentangan dan konflik sosial di antara masyarakat itu sendiri, di antara lingkungan itu sendiri. Oke, baik anak-anak, Ibu kira pelajaran yang kita pelajari pada hari ini cukup sampai di sini anak-anak. Nah, tadi kan udah dibuka dengan doa. Sekarang ditutup kembali dengan doa ya anak-anak. Oke, ada Chandra mau memimpin doa pada hari ini. Dipersilakan Chandra untuk maju ke depan. Oke, baiklah anak-anak. Kita akan memulai berdoa pada hari ini. Oke, doa dimulai. Oke, doa selesai. Terima kasih Chandra udah mau memimpin doa pada hari ini. Oke, baik anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Nah, semoga pembelajarannya menyenangkan ya anak-anak dan mudah dimengerti. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata di awal pembelajaran tadi ya anak-anak. Nah, terima kasih anak-anak sudah mau mengikuti pembelajarannya dari awal sampai pada akhir pada hari ini. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat pagi dan hati-hati di jalan. Dan tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Oke, selamat pagi. Dadah anak-anak.